Yoshiko, baiklah. Mudah-mudahan Dani tidak haus malam ini, karena tentu sulit untuk mencari air minum di tengah pergelapan malam, walaupun ada sinar bulan. Yah, Pramudawardhani. Terus, Yoshiko, tidak hauskah Dani? Yah, Pramudawardhani. Aku tidak haus, Yos. Hanya aku lelah, maka aku perlu rehat sejenak. Yoshiko, besok pagi kita baru sampai, Dani, karena perjalanan masih jauh dan gelap. Yah, Pramudawardhani. Terus, sebenarnya Yoshiko agak jengkel, karena sudah 3 kali Dani mengatakan terus tanpa solusi. Tetapi karena Dani baru dikenalnya, rasanya kurang pantas bila harus marah. Apalagi Yos sudah berjanji ingin menjaga keselamatannya. Yoshiko, terus apa ya? Maka dijawab sekenanya. Kini mereka diam, tidak sepatah pun keluar dari mulut mereka. Dani hanya bermain kalung dengan mijit-mijit seperti anak kecil, sementara Yos menunggu jawaban yang tidak kunjung ada. Yoshiko, bagaimana Dani? Ya, Pramudawardhani. Apanya yang bagaimana, Yus? Yoshiko, apanya yang bagaimana? Aku bingung sendiri untuk menjawabnya. Ya, Pramudawardhani. Aku tidak haus, Yus. Yoshiko, tetapi... Ya, Pramudawardhani. Tetapi aku lapar. Yoshiko, lapar? Perjalanan masih jauh, Dani. Pagi baru sampai apabila berjalan terus tanpa rehat. Kalau rehat seperti ini, jamin lusa baru sampai. Kini timbul keberanian Yoshiko untuk menggoda, karena menganggap Dani sebenarnya adalah gadis manja. Hanya saja karena akan menjadi ratu, tentu saja semua tidak ditampakkan. Kalau begitu biar kita lekas sampai, sebaiknya Dani tidak keberatan. Aku gandeng seperti yang dilakukan oleh Diana tadi. Bagaimana? Dia, Pramudawardhani. Terserah Yos saja. Yoshiko, kok terserah? Jawabnya harus iya atau tidak. Kalau iya, Dani akan aku gandeng dan berlari terbang seperti yang dilakukan adikku tadi. Kalau tidak, kita berjalan lagi esok hari baru sampai. Kalau banyak rehat, lusa baru sampai. Nah, Dani memilih yang mana? Jawabannya ya atau tidak? Ya, Pramudawardhani. Ya, kalau begitu. Yoshiko, nah, ini baru jawaban yang tegas seperti jawaban seorang calon ratu. Coba sekarang Dani berdiri, pegang dan kempit tanganku seperti yang Dani lakukan kepada Diana tadi, biar aku mudah berlari membawamu. Maka kini Dani dengan terpaksa mengikuti ajakan Yoshiko untuk digandeng agar perjalanan lekas sampai. Dengan pelan-pelan tangan Dani memasukkan lengan ke pinggang Yoshiko dan menjepit erat seperti yang dilakukan terhadap Diana tadi. Karena mereka baru saja berkenalan, tentu saja nampak oleh Yoshiko getaran gelora cinta. Yoshiko merasakan nafas Dani semakin memburu sebagai tanda bahwa Dani tidak pernah tersentuh seorang laki-laki dewasa. Yoshiko, maaf Dani, jangan ragu dan takut. Aku selalu menjagamu apapun yang terjadi. Sambil memandang muka Dani di kegelapan malam, demikian sebaiknya Dani juga memandang Yoshiko, sehingga terjadi sentuhan di antara kedua pipinya. Dan tentu saja Yoshiko sebagai laki dewasa langsung mencium pipi Dani yang juga tidak menolak untuk dicium. Dengan secepat terbang, Yoshiko merahkan tenaga dalam guna meringankan ilmu peringankan tubuh agar perjalanan lekas sampai. Karena cepat seperti terbang, tentu saja Dani erat sekali memegang tangan Yoshiko. Tidak berapa lama keduanya sudah sampai di depan gua tempat mereka berlima dulu jatuh dari zaman 2012. Yoshiko, Dani, kita sudah sampai. Ya, Pramudawardhani.
Maaf, aku hampir tertidur karena saking cepat berlarimu, bagaikan terbang. Yoseko, Dani, kita sebaiknya masuk ke dalam gua untuk mengurai hawa dingin. Di sana Dani bisa tidur untuk melepaskan lelah, sementara aku akan berjaga-jaga. Ternyata dalam gua tempat Gunadarma menyendiri, semua sudah ada walaupun sederhana. Tempat untuk tidur, air minum yang diambil dari sumber mata air, masih tersisa buah pisang cukup untuk mengganjal perut yang lagi lapar. Menguak latar belakang. Diah Pramudawardhani. Yus, ternyata kantukku sudah hilang. Kini boleh aku tahu. Ceritakan dirimu dengan sebenarnya, agar hatiku tidak ragu lagi. Siapa dirimu sebenarnya, dan apa misimu ke bumi Mataram? Tentu saja Dani ingin mengetahui latar belakang Yus untuk dicocokkan dengan keterangan Diana kemarin saat pertama kali menemui Dani. Yoseko, sebenarnya kami berlima, sementara kami tinggal di rumah Eyang Gunadarma. Di antara yang satu wanita adalah adikku yang sudah Dani kenal. Masih 3 lagi di antara satu pimpinan kami yang bernama Jack Danusubroto, dan yang 2 lagi Boy Gatot Prawoto Sunardi dan Hambali. Kami berlima tergabung sebagai pendaki Gunung Semeru. Kami datang dari tahun 2012, artinya 1187 tahun yang akan datang dari zamanmu, Dani. Misiku adalah mencari batu Bidjidakon yang telah dicuri di bawah wilayah Borobudur ini. Namun, di antara misiku ini, kami juga mencari manusia kembar yang diculik tanpa sadar dan dibawa ke Borobudur ini. Maka, kami berlima harus dapat membawa batu Bidjidakon dan 2 manusia kembar kembali ke zaman kami di tahun 2012. Ya, Pramudawardhani, batu Bidjidakon, bukankah batu itu hanya kecil bagaimana kalian mencarinya? Yoseko, batu itu memang kecil seperti batu dakon mainan anak-anak itu. Tidak besar, namun batu itu mampu menghambat pembangunan Candi Borobudur yang seperti sekarang ini. Batu itu kini menyatu dengan batu besar yang selesai dibahat sebagai patung Buddha beserta stupa, sehingga batu yang dibahat kembali seperti batu semula karena 2 batu kecil itu, sehingga Eyang Gunadarma tidak mampu meneruskan pembangunan Candi Borobudur sebelum batu itu diambil oleh Jack Danusubroto. Ya, Pramudawardhani, kenapa batu tidak diambil saja? Yoseko, batu Bidjidakon itu milik Mahapatih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit yang nanti akan memerintah bersama Raja Hayam-Wuruk 540 tahun yang akan datang dari zamanmu. Tak ada yang mampu mengambil batu yang sudah menyatu dengan batu Candi Borobudur, kecuali ada darah keturunan dari Mahapatih Gajah Mada, selain Jack Danusubroto. Namun, bukan masalah mengambil, tetapi ada apa di balik penghambatan bangunan Candi Borobudur. Juga manusia kembar itu merupakan syarat untuk dapat meminangmu. Manusia kembar dari mana? Itu sekarang ada di wilayah Kota Raja. Sementara penyakit menular yang sengaja ditularkan oleh seseorang, orang yang awalnya sakit kemudian ditularkan. Kami tolong Eyang Gunadarma. Kami tolong dan kami rawat. Sekarang kami tempatkan di rumah Eyang Gunadarma untuk kita gunakan sebagai saksi nanti. Saat mencuri batu Bidjidakon itu tertinggal pisau belatinya yang bergambar manusia duduk bersila dengan tanda silang seperti ini. Tanda ini persis sama dengan potongan jari kelingking jurang jerawah beserta anak buahnya yang penculik si kembar. Apakah Dani bisa menghubungkan ceritaku dengan keadaanmu sekarang ini? Sambil memberikan pisau belati kepada Diah Pramudawardhani, tak lupa Yoseko juga mengecup keningnya yang juga tidak ditolak.